budaya Sulawesi Selatan. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI mulai Jumat 6 September 2024 pukul 8 waktu setempat. RRI, Kanal Pemilih Cerdas.
sarapan angkat tuoi kalengku tak kabayaran oh amaku tak ku balas apa kitene oh karahing Allah Ta'ala babatu sayinaku kuri kalena allo bangi tu guru je nikmatangku landri nakuku rikate amma oh amaku tu malak diriku barang jita saleo ririkate kita yang toh mau amat di akhirat salang kisi tungguan tenania sanrapan angkat tuoi kalengku tak kabayaran oh amaku tak ku balas apa kitene oh karahing Allah Ta'ala babatu sayinaku kuri kalena allo bangi tu guru je nikmatangku landri nakuku Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat budaya dimanapun Anda berada. Senang rasanya untuk pagi hari ini kembali lagi menyapa Anda nih sahabat budaya bareng saya Dewi Satriani dalam program acara kita yaitu Mozaik Budaya. Gimana kabarnya nih sahabat budaya, mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa Mozaik Budaya kita bersama dengan narasumber dan alhamdulillah sudah ada di studio ya yang akan menemani kita, memberikan kita informasi terkait dengan topik kita. Apa topik kita? Nah, topik kita adalah mengenal perilaku wisatawan. Seperti apa informasinya? Langsung aja kita menyapa. Ada narasumber kita Ibu Yukiko Hiromanto SEMSC ya. Assalamualaikum Ibu Yukiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ibu Yuki atau Ibu Yukiko atau Ibu Kiko atau Ibu Hiro? Yukiko. Ibu Yukiko ini namanya unik sekali ya. Saya suka dengan namanya Ibu Yukiko. Ngomong-ngomong nama siapa yang kasih nama nih? Kenapa harus nama Yukiko? Ini kayak nama-nama versi Jepang ya? Atau gimana? Atau kayak gimana? Ibu saya dulu kuliah di Jepang, Hiroshima. Wush, luar biasa. Alhamdulillah dapat beasiswa. Ibunya Ya. Ibu Yukiko. Iya. Wih, bukan kaleng-kaleng kayaknya. Terus. Beasiswa membuka gakusho. Bapak ibu saya dosen Unhas Fakultas Kedokteran. Yes. Jadi pada saat lagi kuliah di sana hamil dan
melahirkan, maka adalah saya, alhamdulillah. Wah, akhirnya diberi nama Yukiko Hiro. Hai. Bu, kita ngobrol santai-santai aja ya. Iya, pokoknya jangan dibawa tegang, karena kalau kita dibawa tegang ini bisa-bisa kita obrolannya kayak Jadi kita harus santai-santai aja. Oke, mengenal perilaku wisatawan. Kenapa mesti harus mengangkat yang namanya mengenal perilaku wisatawan? Mungkin ada sesuatu hal yang bisa dijelaskan gitu. Silakan Bu Yukiko. Mengenal perilaku wisatawan, perilaku manusia itu kan setiap hari punya perilaku yang berbeda-beda kan. Perilaku wisatawan itu sebenarnya orang-orang yang melakukan wisata. Yes. Melakukan wisata. Nah, kalau kita benar-benar merasa bahwa pariwisata itu menjadi sumber pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, membangun infrastruktur, anak-anak bisa sekolah, menaikkan harga diri negara, maka kita baiknya faham perilaku wisatawan itu apa, bagaimana, dan mengapa. Seperti itu. Nah, kira-kira nih ada beberapa karakter wisatawan yang perlu kita ketahui nih. Sebanyak itu manusia yang berkunjung, maka sebanyak itu pula karakter perilaku dia. Jadi ya banyak, tidak ternilai. Maksudnya setiap orang itu kan beda-beda. Meskipun dia anak kembar sekalipun, pasti ada bedanya. Pasti mereka punya perilaku unik yang mungkin hanya ibu bapaknya yang mengerti. Jadi berapa banyak perilaku wisatawan, jadi sebanyak berapa orang yang berkunjung, berapa orang yang mengkonsumsi produk tersebut. Jadi ya harus ada datanya. Seperti itu. Kalau tanya berapa banyak, ya kalau cuma satu orang yang berkunjung, ya berarti perilaku bapak tersebut. Misalkan perilaku orang pijit kan, Mas, berapa banyak? Kalau dalam sehari cuma satu, ya satu. Seperti itu. Tapi contoh karakternya seperti apa aja nih, Bu? Contoh karakter manusia itu kan kompleks. Benar. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Dari sisi psikologis, dari sisi biologis, kebudayaan, sosiologis, banyak sekali yang membentuk dia. Contoh Mbak Dewi sebagai orang Indonesia dan sebagai orang Islam membentuk karakter. Karakter tersebut itu memang terbentuk sejak lahir sampai detik ini, sampai meninggal. Jadi perilaku karakter itu akan terus mengalami perubahan-perubahan. Dia dinamis, sangat dinamis. Sehingga ini satu yang menarik untuk dikaji, didalami, dan belum banyak orang yang benar-benar mau fokus mendalami bidang ini. Seperti itu. Tapi itu kan tadi Bu Yukiko mengatakan mengalami perubahan-perubahan gitu ya. Namun kalau dikatakan mengalami perubahan-perubahan ini ada juga yang karakter itu tidak mengalami perubahan gitu loh. Nah, ini faktor apa yang menyebabkan sehingga tidak mengalami perubahan seperti itu saja? Pertama, apa yang ada di otak, apa perspektif mereka pertama. Karena manusia itu kan pikirannya, perasaannya. Pikiran itu sekarang tergantung apa yang kita baca, apa yang kita lihat di HP, apa kita sehari-hari pergaulan sehari-hari itu membentuk. Contoh dulu itu orang tidak peduli dengan kesehatan. Tapi begitu COVID, mulai masker, cuci tangan, vitamin, itu kan laku sekali, dan bahkan pola hidup itu orang berubah. Sampai sekarang pun saya sampai sekarang masih pakai masker. Saya pun karena ya ada perubahan perilaku, itu ada perubahan
sesuatu di otak saya yang menganggap bahwa kesehatan itu sangat-sangat penting, berharga. Dimulai dari kebersihan seperti itu. Oke. Nah, sebagai warga yang bermukim di tempat tersebut, bagaimana kita harus bersikap nih, Bu Huki Yukiko? Sebagai warga yang bermukim di suatu tempat, ya, bagaimana kita harus bersikap gitu? Sederhana saja, manusia itu kan dasarnya adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa sendiri, bantuan orang lain. Hidup tidak bisa tanpa bantuan orang lain, dan kita saling bergantung. Benar. We are interdependent creature. Makanya dalam agama Islam, setelah hablum minallah kan hablum minannas, dan itu nampak kita sholat 5 waktu, bahu kita ketemu dengan bahu sebelah. Benar. Iya kan? Jadi itu ibaratnya masa dalam sehari bahu kita ketemu bahu lain, kita mau baku marah. Iya, benar sekali. Kan? Masa kita mau baku marah. Jadi kalau memang sebagai warga, misalkan ada orang mau berkunjung ke tempat kita, dasarnya kita senang. Iya. Kita welcome. Tapi biasa kan ada orang kalau dikunjungi justru malah mukanya kayak bengkok-bengkok gitu. Mungkin dia bilang, ada misedeng. Itu bisa kasuistik. Kalau orang baru, misalkan dalam hal wisatawan, misalkan ada teman kita di Jawa, dia belum pernah ke di mana Kampung tak? Parepare. Belum pernah ke Parepare. Maka kita senang, kita akan memperkenalkan, ini kebiasaan kami loh. Ini makanan kami, kebiasaan orang Parepare yang taat beragama, maka kehidupannya mungkin beredar di sekitar 5 waktu sholat. Jadi habis subuh mengaji, habis asar mengaji lagi. Nah, seperti itu. Jadi pasti kita akan senang, dan di situ kita berusaha membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan. Akhirnya kita jadi teman baik, jadi sahabat. Jadi sahabat. Kalau sahabat, maka hati itu terkonekting. Tersambung kan? Terus nyambung. Iya, nada pakai apa dia bilang orang satu circle ki. Iya, betul. Kalau yang tadi kita bilang itu mungkin ada kasuistik, mungkin dia perlu dikaji lagi kenapa dia tidak suka sama bapak itu, ibu itu. Mungkin ada perilakunya yang kurang serak di hati, tapi mulut tidak bisa bicara. Itu kasuistik lagi. Tidak bisa kita generalisir, tapi secara umum adalah manusia senang terhubung, terkoneksi, karena manusia adalah makhluk sosial. Ketika kita membangun pertemanan, kan kita paham dia kan, dia dari mana, keluarganya seperti ini, perekonomiannya begini. Jadi dasarnya kita memperkenalkan, dan dengan sendirinya mereka akan tahu bahwa ada hal yang saya boleh terima, ada yang tidak boleh saya terima. Dan ada hal yang Anda boleh terima, saya tidak boleh terima. Contoh misalkan kalau di kampung-kampung, misalkan seperti kita di Parepare, kalau namanya waktu sholat maghrib, tidak ada itu anak-anak berkeliaran. Betul. Harus sholat. Meskipun dia malas, meskipun dia ini tidak boleh. Jadi orang-orang yang misalkan baru datang ke Parepare, jadi ketika dia bilang, ini waktu maghrib, jangan berkeliaran, masuk saja di kamar. Kalau misalkan dia lagi sholat kan, karena bagi nilai-nilai yang Mbak Dewi dan orang tua Mbak Dewi fahami bahwa waktu maghrib itu adalah waktu sholat, waktu ibadah. Meskipun kau sakit, duduk misalnya di situ, sholatnya di situ, duduk di kursi, mana sarung tak, mana Quran tak. Seperti itu. Berarti sama dengan halnya kalau umpamanya dalam hal wisatawan itu harus menyadari juga ya, lihat situasi juga gimana sebaiknya untuk sebagai wisatawan gitu ya. Betul. Oke. Nah, kira-kira apa yang dilakukan nih Bu Yukiko jika ada penyimpangan dari wisatawan yang tidak mengerti dengan budaya kita? Biasa kan ada wisatawan itu datang aja begitu, namun dia belum mengerti dan memahami yang namanya budaya yang ada di Sulawesi Selatan ini gitu loh. Belum memahami. Betul. Makanya dari awal dikasih tahu. Salah satu, dan saya berharap RRI ini bisa membantu menyiarkan bahwa pariwisata di Sulawesi Selatan ini loh, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Iya. Jadi orang dari awal sudah tahu berkunjung seperti ini.
Dan kembali kalau kita sendiri tidak jelas dengan nilai-nilai kita, bagaimana kita mau percaya diri dengan nilai tersebut, dan akhirnya kita menjadi permisif dengan yang lain. Contoh misalkan di Bali. Di Bali itu banyak kasus para turis asing itu macam-macam. Iya benar. Turis asing, jadi misalkan dia selesai pijit, dia hanya mau bayar setengah. Iya. Karena dia menganggap berwisata di Bali itu massal saja dan sangat murah. Sangat murah. Akhirnya murahan. Murahan itu artinya tidak berkualitas. Tidak berkualitas artinya biar itu karyawannya dikasih apa nih, terserah. Mau dibayar full, mau dibayar setengah, kan murahan. Iya benar. Murahan. Jadi image di kepala dia bahwa wisata di Bali itu murahan. Padahal beda itu murah dan murahan. Murah itu kan karena nilai tukar mata uang dia terhadap rupiah. Mungkin kalau dia hitung-hitung murah ini, daripada dia pergi ke Thailand, dia pergi ke Singapura, pergi ke Bali saja. Nah, jadi akhirnya itu yang ada di otak dia. Jadi kita tidak bisa ini juga, dia tidak diinformasikan lebih dalam tentang pariwisata di Bali. Iya. Contoh. Jadi dijelaskan di awal, dan ini sebenarnya tugas pemerintah. Kalau memang ada yang melanggar, kasih dia denda, bahkan ada yang ditangkap. Ditangkap karena dia membuka pijet tanpa izin, pegawainya itu tidak dibayar di bawah UMR. Akhirnya dibilang ini tidak melanggar aturan undang-undang. Akhirnya izinnya dibekukan, paspornya ditarik. Iya. Itu contoh ringan, dan tapi ini real, sangat real, kelihatan ini yang di bawah permukaan. Dan memang itulah kembali kita, Indonesia kan negara hukum. Iya. Hukum sudah dibuat, ayo tegakkan. Iya. Sama-sama. Seperti apa sanksinya? Sanksinya kalau yang seperti di Bali itu yang pertama adalah setelah dia ditegur dan dikasih denda. Kalau dia tidak mau mematuhi, maka paspor dia dicabut. Izin usahanya langsung disegel. Dan tidak lama imigrasi bilang kau punya waktu misalkan 2 kali 24 jam untuk meninggalkan Indonesia. Iya. Begitu ya? Iya. Oke. Pernah tidak Bu Yukiko berjumpa dengan salah satu wisatawan yang memiliki perilaku yang menyimpang seperti itu, atau mungkin ada perilaku menyimpang lainnya? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak ya? Tidak. Maksudnya melihat begitu di sekitarnya belum pernah sama sekali? Belum ya? Belum. Dan semoga nggak ada ya? Maksudnya semoga tidak melihat di sekitarnya ada yang seperti itu ya? Iya, mudah-mudahan tidak. Iya, kalau bisa lah wisatawan harus menghargai kita. Bagaimana tempat wisata yang harus dihargai sesuai dengan apa yang ada di kita di lokal gitu loh, Indonesia gitu ya. Oke, baik. Nah, seperti apa sih peran teknologi dalam mengubah perilaku wisatawan? Ada nggak sih peran teknologi nih, Bu Yukiko? Baik, teknologi itu kan teknologi informasi ya. Teknologi informasi ini kan dasarnya seperti pisau bermata dua. Satu bisa bantu kita memasak, satu bisa tikam orang. Wow. Berarti ada sisi negatif dan positifnya. Betul, gitu. Iya. Kalau dari informasi yang dia baca yang baik-baik, maka otaknya di dalam otak dia yang baik-baik. Seperti yang kasus sebelumnya, dia bilang bahwa Bali itu murah, sehingga image-nya adalah murahan. Murahan artinya tidak berkualitas. Mau dibayar berapa saja boleh, melanggar aturan hukum-hukum adat Bali boleh, karena image-nya adalah murahan. Murahan. Nah, kembali lagi sebenarnya ini peran kita semua, bagaimana kita menyampaikan informasi yang benar-benar adanya dan mengubah, dan Indonesia ini mau diperspektifkan apa dan bagaimana. Itu dulu. Dan perlu kesatuan visi dan semua bekerja. Tidak boleh bilang
Itu tugasnya dinas pariwisata, itu tugasnya orang hotel, itu tugasnya tidak bisa seperti itu. Kalau kita mau pariwisata itu adalah sumber pendapatan negara ya. Jadi harus seperti ini. Seperti misalkan orang-orang yang mau berkunjung ke Kajang ya, orang ke Kajang itu kan mereka dari lama itu orang Kajang pun sendiri bilang harus pakai baju hitam. Yes. Dan mereka tegas, sangat tegas. Kalau kau tidak pakai itu, keluar. Iya. Dan kami tidak butuh uangmu. Iya, betul. Kami tidak butuh uangmu, kami sudah hidup sangat makmur dengan alam seperti ini. Seperti itu. Nah, itu kan baru satu daerah di Kajang. Nah, kalau dalam kacamata Indonesia yang begitu luas, kita apa pesannya? Apa pesannya yang kita mau sampaikan? Apa personal brandingnya? Indonesia itu apa dan bagaimana? Dan ini pekerjaan rumah besar bagi kita untuk duduk bersama-sama. Ini mau apa kontennya? Sekarang kan banyak orang konten creator. Apa kontennya? Iya. Apa kontennya? Kalau kita mengisi konten salah, maka itulah itu kan hanyalah akibat dari yang dia bilang bahwa ya Bali itu murahan. Iya. Bali itu murahan, Bali itu begitu mudah dibeli, disuap. Iya. Akhirnya kan sekarang lihat banyak tanah-tanah di Bali itu kan sudah orang lokal itu sudah susah beli. Iya. Karena yang beli itu kalau bukan orang dari luar negeri, orang-orang Jakarta, yang milioner itu beli-beli villa, bikin usaha. Nah, warga Bali sendiri bagaimana? Terdesak. Terdesak di mana? Kasihan justru. Nah, itu sebenarnya karena ya satu dia over tourism, terlalu banyak tourism. Dua, aturan dan konten yang beredar tidak jelas dan tidak ditegakkan. Tidak ditegakkan. Oke. Nah, ini selain peran teknologi nih yang dalam mengubah perilaku wisatawan, ada tidak peran dari media sosial sendiri dalam hal untuk mengubah perilaku wisatawan ini? Kurang lebih sama. Media sosial itu kan sekarang orang pakai bukan hanya sosialisasi tapi jualan ya. Oke. Kan ya jualan dan bisa isinya apa? Kembali lagi isinya apa? Iya. Apa kita mau isi bahwa berpariwisata di Indonesia itu sesuatu yang mendatangkan kedamaian? Yes. Atau Indonesia itu seperti begini. Saya pernah dapatkan video di YouTube bahwa harga bir di Bali itu sangat murah, di bawah $2. Di bawah $2 setara itu dengan apa itu kalau $2 ya? Hitunglah sekarang 15.000. Jadi kalau $2 itu sekitar 30.000. 30.000 sudah dapat sekitar 3 atau 4 bir. Wow. Yang di Amerika sendiri tidak seitu. Jadi image-nya mereka di sana. Kalau kau mau mabuk-mabuk dan tidak ada uangmu, pergi saja di sana. Iya, dan perempuannya murah. Maaf, itu di situ ada tertulis di situ satu wanita per malam berapa. Sabtu Minggu diskon 30%, 40%. Jadi orang pikir wah murahan. Lihat saja perempuannya harganya segitu. Oke. Ya ini kasus ekstrimnya ya, saya pernah dapatkan meskipun itu iklan di ban akhirnya, tapi itu yang diisi dan orang kalau salah baca satu kali saja dia baca, wah ini murah, dia tidak mau lagi mencari informasi dari sisi yang lain, dari satu sisi saja dia akan melihat senang, oh ya murahan, birnya murah, perempuannya murah, murah. Oke. Seperti itu. Iya, kita sebagai orang Indonesia kita bilang kayak kurang ajar ini dia kasarnya ya gitu. Iya. Tapi itu yang tertulis dan dia baca dia percaya. Itu memang terpampang ada di medsos atau? Oke. Instagram ya. Oke, seperti itu. Nah, kira-kira nih Bu Yukiko, apa sih tantangan dalam menghadapi perubahan perilaku wisatawan ini? Tantangan yang harus dihadapi atau mungkin tantangan bagaimana nih? Perubahan perilaku itu kan kembali lagi dari perubahan apa yang ada di otaknya. Iya. Perubahan perilaku. Sekarang perilaku misalkan
perilaku misalkan orang sekarang berkunjung sekarang itu kan misalkan jalanan sudah banyak bagus ya, sudah banyak lancar. Jadi ketika Gen Z itu mau berwisata itu beda. Kalau dulu dia harus nabung berapa tahun, sekarang kan tiket itu banyak promo banyak. Promo AirAsia contoh ya, bukan iklan tapi ini memang contoh saja ya, promo. Nah, tantangannya di situ bagi pihak bisnis, bagi pemerintah, dia membaca perubahannya seperti ini, apa yang harus saya buat, apa yang harus saya buat. Ya seperti itu, jangan sampai over tourism, terlalu banyak. Kayak ada pernah di mana itu di Jawa, pantai di Jawa itu, karena dia viral di media sosial itu. Ya biasa anak muda potret kiri, potret kanan. Biasalah. Terus di share di medsos. Itu akhirnya kan yang paling umum itu satu merusak alam. Terus ada jembatan-jembatan di sungai, terus ada air terjun. Nah, efeknya itu kalau tidak salah itu jembatannya itu sampai roboh. Sampai roboh, untung tidak meninggal. Nah, di satu pihak warga sekitar itu terganggu. Terganggu. Belum lagi setelah itu yang orang-orang yang di situ dibilang ini anak muda cuma datang bikin ricu, bikin tidak tenang. Nah, di situ makanya kita perlu paham perubahan perilakunya ini seperti apa. Kita antisipasi. Antisipasinya apa? Buatkan aturan. Tapi harus disamakan dulu perspektifnya. Tidak bisa cuma bilang itu tugasnya dinas ini, dinas itu. Itu tidak bisa seperti itu. Sekarang kan juga dulu itu tidak ada namanya medical tourism. Nah, dengar berwisata untuk berobat. Berobat itu kalau itu ada di Malaysia, di Penang dulu kan tidak ada. Nah, apa ininya? Apa tantangannya? Apa perubahannya? Nah, itu kan modelnya orang Indonesia yang sudah booking di sana. Sudah booking di sana medical untuk misalkan untuk kemoterapi 6 paket 6 kali. Nah, tantangannya ya bagaimana kita sebagai orang misalkan saya sebagai orang travel, saya mau laku tapi saya tidak punya bahan yang cukup. Saya gandenglah saudaraku orang apoteker. Jadi kalau kau beli tiket di saya kasih kau obat kanker. Obat kanker diskon 30%. Tapi jadi harus bayar di awal. Itu bisa. Seperti itu. Dia menggait pihak-pihak lain yang masih berhubungan dengan seperti itu. Sama seperti wisata religi umroh. Wisata religi umroh itu kan dulu itu kan dia jual paket-paket, tidak lama dia juga jual mukena. Betul. Sarung, terus koper. Nah, dia bilang saya tidak punya. Saya panggil temanku ini pengusaha sarung, pengusaha mukena. Ceritanya kerjasama begitu. Kerjasama. Dan daripada kalau pergi lagi di pasar, pergi lagi di sana lama lagi waktu, beli di sini saja. Sekaligus. Nah, diskon 30%. Jadi seperti itu. Jadi ada yang ditawarkan yang lebih begitu ya, dibanding kalau kita berbelanja di luar seperti itu ya. Betul. Ada kelebihannya. Nah, kira-kira nih apa ini dampak positifnya maupun dampak negatifnya perubahan perilaku wisatawan? Dampak positifnya tergantung kalau dia perilakunya bagaimana. Contoh, misalkan dia berkunjung ke Bantimurung, selesai mandi-mandi, dia lihat ini anak-anaknya yang penjual kue, penjual ini, dia langsung bilang, bagaimana kalau sore-sore kita panggil dia belajar mengaji, biar di pinggir-pinggir air situ. Itu kan positif kan? Kita betul, senang, positif. Ya begitu kita senang, kita perbarui, kita kasih izin, boleh. Boleh. Butuhnya apa? Saya butuhnya mungkin lebih banyak Al-Quran. Karena dia sudah punya guru, dia sudah punya SDM atau yang lain ya. Tapi dia bilang, saya butuhnya Al-Quran. Ya nanti kita bantu supply. Tapi kalau dia negatif, nah itu langsung tegakkan aturan. Tegakkan aturan. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa harus mengatakan dia harus mengatakan tidak boleh? Karena negatif kan. Sama seperti waktu banyaknya wisatawan Cina yang berkunjung ke Bunaken. Bunaken itu satu pesawat dulu pernah mendarat ke Samratulangi.
dan mereka bilang betapa dibilang betapa mereka ini suka nyampah. Iya. Suka, jadi dalam 300 orang itu sampahnya itu katanya bisa sama dibilang sampah 3-4 hari orang berkunjung di situ. Banyak. Dibanding dia banyak satu, itu dia. Ya, dibanding dia satu kelompok. Satu kelompok kan 300 orang. Satu pesawat itu 300-an orang. Iya. Itu dibilang itu sampahnya dia satu grup ini sama 3-4 hari sampah. Wow. Iya, disitulah maksudnya disitulah negara punya kuasa. Dan kita semua bilang seperti kayak RRI begini, ketika dia misalkan di Voice of Indonesia ya bisa bilangkan, wahai wisatawan dari China atau dari mana, kalau perlu bertanggung jawab pada sampah masing-masing. Kan bisa dibuatkan seperti itu, memperkenalkan seperti itu. Jadi seperti itu. Oke. Nah, strategi yang tepat dalam menargetkan perilaku wisatawan seperti apa ini strateginya? Kembali ke data. Data ya. Itu data apa ini? Data itu yang baik itu syaratnya kan 3. Dia relevan, tepat waktu dan berguna. Diolah menjadi informasi. Iya. Relevan artinya sesuai dengan yang saya butuhkan. Iya. Kalau tepat guna itu dulu seperti quick count itu ada yang tik presiden ini lawan presiden ini. Ada kan tiap detik itu angkanya berubah. Benar. Itu tepat waktu. Tepat waktu. Karena tidak ada guna, sudah berapa minggu baru keluar hasilnya. Jadi kembali lagi, informasinya apa? Informasi apa? Dan ini salah satu kelemahan orang Indonesia, menganggap informasi atau data itu tidak penting. Itu menjadi PR besar bagi kita, karena ada salah satu peneliti bilang bahwa negara yang memenangkan persaingan adalah negara yang menguasai informasi. Iya. Informasi. Nah, kembali lagi ke informasi yang tadi, misalkan kunjungan ke satu daerah, misalkan ini wisata sungai, bisa dilihat data sebelumnya, berapa pemuda remaja, pemuda ini dalam misalkan umur 18 sampai 35 tahun yang berkunjung ke wisata misalkan sungai atau ada satu sungai, itu berapa. Nah, nanti tinggal dilihat, bisa dibikinkan paket-paket untuk segmen anak muda. Nah, untuk anak muda kira-kira dia suka apa, Mbak? Banyak sih anak muda yang lagi bergejolak hormonnya, dia senang olahraga ekstrim, contoh. Jadi sebagai saya orang misalkan orang pariwisata, orang dinas, orang travel, saya bikinkan wisata arung jeram ya. Contoh, contoh arung jeram. Karena memang secara hormonal mereka senang. Ya, mereka senang. Secara hormonal, apalagi kalau laki-laki. Iya. Mereka senang. Ya. Terus dalam hal makanan, misalkan makanan, dibuatkanlah mereka itu tidak terlalu penting makanan sehat asal kekinian. Iya. Yang kekinian tuh yang disuka. Kekinian kan yang banyak gula, banyak pedes-pedesnya, gurih-gurihnya. Banyak minyak-minyaknya karena digoreng kan. Karena digoreng. Karena mereka tuh lebih suka yang cocol-cocolan gitu. Betul. Ya, mengerti juga. Iya. Karena emang saya juga senang. Oh ya. Terus jadi ya seperti itu kan, artinya kita berpikir seperti ini. Iya. Kemudian sambil makan musiknya apa? Musiknya ya pasti lagu-lagu K-pop atau lagu-lagu zaman sekarang. Iya, benar. Makanan ya tidak perlu memenuhi standar gizi yang ala dokter gizi. Betul. Ya, tidak perlu. Nah, sekarang berikutnya kita pakai data. Oh, ternyata yang banyak berkunjung ini rata-rata misalkan di atas umur 65 tahun. Iya. Kira-kira kalau di sungai ini dia senangnya apa? Senangnya ya mungkin kita tanya kakek nenek atau bagaimana. Kalau di depan sungai sekenanya duduk. Ada tuh suka berendam tahu. Iya, ada juga suka berendam. Tapi rata-rata kalau berendam sih di ini yang laut. Betul. Tapi paling banyak itu kalau mungkin mereka sudah tidak mau
airnya dingin, paling duduk-duduk, paling cuci-cuci muka, sekedar basa-basa, sekedar basa-basa. Jadi bilang, oh begitu. Kemudian ya sudah, kita sebagai travel harus juga jangan arung nyeram, nggak mungkin ya. Nggak lama mereka serangan jantung ya. Bahaya ya. Kemudian kita sebagai makanan kita menyediakan, oh bapak ini kolesterol, bapak ini asam urat, ini diabetes, maka sajikanlah menu-menu yang sesuai mereka, entah itu betul. tidak terlalu manis. Ya takutnya begitu dia makan sedikit langsung naik darahnya, langsung naik, macam-macam toh. Dan sekarang begitu mudah loh, dia langsung tulis di HP-nya, langsung bisa menurun itu rate-nya. Iya. Kan? Jadi kembali lagi, apa datanya, apa informasinya. Betul. Duduk bersama-sama, beda lagi kalau misalkan orang mau pacaran atau bulan madu di pinggir sungai. Itu kan beda lagi. Yang mereka itu maunya yang penting berdua, enggak mau bersepuluh. Enggak mau. Berarti ini kembali lagi kita harus pintar-pintar lihat situasi gitu ya Bu Yukiko ya. Dan paham perilakunya ini maunya apa, mengerti. Jangan sampai yang seperti kita katakan umur 65 ke atas baru kita menyediakannya cemilan kekinian. Iya, oke, benar. Jadi strateginya seperti sekali lagi yaitu harus kita memahami apa yang ada gitu ya. Betul. Dan memahami yang sekarang itu harus juga kita lihat yang zaman-zaman anak-anak muda ya, orang tua juga itu harus diperhatikan. Jangan sampai kita cuma lihat kita lihat umur 65 terus lain yang disediakan fasilitasnya. Jangan ya deh ya, jangan. Oke, Bu Yukiko pergi mereka pun kadang kalau masuk angin kan, kalau berendam di air dingin kan, aduh nanti sakit saya punya tulang-tulang. Iya kan? Iya. Jadi ya seperti itulah. Kembali ke data, pahami data. Dari situ kita bisa tahu. Kita tahu kebutuhannya ini, yang dia mau ini, yang dia tidak mau ini. Gak pakai komplain yang umur 65 tahun ke atas. Biasanya umur 65 tahun ke atas kan suka banyak komentarnya juga kan. Bilang, kenapa bisa gini? Saya maunya begini. Betul. Begitu. Lagu-lagunya pun mereka mungkin lagu-lagu oldies. Ya, kayaknya. Jangan kasih K-pop. Makanya gini, terkadang itu kalau kita melihat di suatu tempat lagu yang jujur, kalau saya dengar lagu-lagu yang old gitu, saya kayaknya mengantuk, aku rasa saya harus pergi dari sini. Jujur saya tidak nyaman dengan lagu-lagu yang oldies. Tapi kalau lagu yang kayaknya setengah-setengah ya, yang tahun katakanlah tahun-tahun akhir 90-an itu ya, tahun 98, tahun 99, tahun 2000, 2001, 2002 dan seterusnya itu saya lebih suka. Tapi untuk tahun 2024 lagi saya masih mau mempelajari apakah enak didengar atau enggak gitu. Apakah enak didengar atau tidak? Iya, betul. Oke. Nah, kira-kira Ibu Yukiko langkah-langkah yang harus dilakukan nih untuk menghadapi perilaku wisatawan yang berubah-ubah. Bagaimana ini strategi langkah-langkahnya? Maka data informasi itu harus terus diupdate. Informasi harus diupdate ya. Sama kalau kita beli di Shopee kan, itu kan langsung dia minta feedback, minta penilaiannya. Penilaian. Nah, nanti di situ kita bilang barang sudah sampai, benar. Packagingnya rapi. Saya curiga Ibu Yukiko biasa belanja online ya. Ya. Siapa sih tidak zaman sekarang? Zaman sekarang orang tua nenek-nenek saja pun sampai tengah malam nonton itu mau membeli. Betul. Nenek-nenek saja sekarang TikTok. Iya benar. Bahkan belanja online juga sampai dini hari mengorder, padahal bilang dini hari mau tidur itu penjualnya. Betul. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai perusahaan, bagaimana kita mempertahankan pelanggan? Iya. Mempertahankan pelanggan itu dengan harus terus komunikasi.
apa yang dia butuhkan, apa yang dia cari. Itu jadi bukan, karena begini, konsep jasa itu adalah tidak seperti barang manufaktur ya. Iya. Kita menikmati itu jasa. Begitu terjadi itu proses, Iya. kita nikmatin. Tidak seperti misalkan kalau manufaktur, contoh kalau jasa misalkan tukang pijit. Karena saya suka dipijit ya, tukang pijit. Nah, yang dia jual itu adalah pijitannya dan rasa nyaman. Betul. Rasa nyaman. Beda kalau kayak produk Indomie kan. Indomie kan mie instan mie ya. instan. Oh ya, maaf ya. Warnanya putih, begini. Jadi kita beda. Nah, barangnya itu kita dapat kenyamanan tidak berwujud. Iya. Susah untuk didefinisikan. Kayak kita bilang ya enak. Iya, bagaimana itu enak? Ya nyaman, enak, bahagia. Jadi ya seperti itu. Jadi dia harus terus mempertahankan pelanggan, membangun komunikasi dan kembali lagi karena ini jasa ya. Iya. Jasa berwisata ini adalah jasa. Harus terus bangun komunikasi, tanya apa yang dibutuhkan. Makanya biasa itu banyak orang itu pada saat ulang tahun dikasihkan hadiah. Nah, itu kan dalam rangka untuk menjalin komunikasi supaya sahabat. Iya, betul. Begitu sahabat itu kepercayaan itu luar biasa. Harus bangun mitra ya. Betul. Betul. Jangan sampai nanti suatu saat kita membutuhkan sesuatu, butuh mereka untuk selanjutnya, kenapa tidak? Betul. Gitu ya. Dan itu memang perlu perubahan mindset. Orang-orang kan selama ini yang misalkan yang penting saya beli, kau beli dari saya. Setelah itu saya tidak mau tahu, saya mau cari pelanggan baru lagi. Padahal itu lebih susah dibanding memelihara ini. Contoh, kenapa ada orang, bolehkah sebut merek? Tidak boleh. Kenapa ada orang misalkan beli pasta gigi yang sudah 2 turunan itu merek itu terus? Karena dia sudah percaya. Betul. Ya, toh? Atau beli misalkan merek furniture, apakah dulu yang furniture? Itu sudah. Toh? Kenapa itu? Mulai dari kakeknya, dia anaknya, itu terus. Itu saja. Karena memang sudah mengetahui kualitasnya seperti apa. Betul. Gitu. Dan sudah nyaman. Sudah nyaman. Nah, itulah zaman sekarang yang itu dipertahankan. Oke. Nah, Bu Yukiko ya, karena kita udah dibatasi oleh waktu ya, jadi sebagai closing statementnya ini, Bu Yukiko, apa yang Bu Yukiko ingin sampaikan terkait dengan topik kita, yaitu mengenal perilaku wisatawan? Silakan. Mari sama-sama kita memahami perilaku wisatawan, ataupun karena kebutuhan berwisata itu adalah, saya merasa itu adalah hak asasi kita ya. Siapapun butuh berwisata, meskipun itu berwisata ke masjid, berwisata itu adalah kebutuhan pribadi kita. Mari kita memahami. Kalau kita sudah paham orang, kita lebih mengerti. Kita lebih mengerti, lebih mudah membangun komunikasi, lebih mudah membangun kepercayaan. Kalau sudah percaya, apa sih, gunung saja bisa diangkat. Betul. Masya Allah. Oke, kalau seperti itu. Baik Bu Yukiko, karena menarik sekali perbincangan kita, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, jadi kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara Mozaik Budaya. Terima kasih Bu Yukiko atas waktunya, sudah jalan-jalan ke RRI Makassar dengan menjadi narasumber kita terkait dengan mengenal perilaku wisatawan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Insyaallah. Makin sukses selalu Bu Yukiko. Terima kasih. Terima kasih, sehat selalu Bu Yukiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Turusi elokmu lauri madecenge makina melek nyawamu pasalai tema pisah
turusi elokmu lawan